PT Putra Delta Lestari Tbk atau DEMAS bergerak di pembangunan kawasan industri, perumahan, dan komersial. Perusahaan ini dikenal karena proyek utamanya yaitu Kota Delta Mas yang terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini didirikan pada 12 November 1993 dan mulai beroperasi komersial pada tahun 2003. Kantor pusat Pura Delta Lestari Tbk berlokasi di Jalan Kali Besar Barat, nomor 8, Kelurahan Roamalaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. IPO PT Pura Delta Lestari pada tanggal 29 Mei 2015 yaitu 210 per lembar saham. PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA adalah perusahaan yang bergerak di pembangunan perumahan, konstruksi bangunan, serta pengelolaan pusat perbelanjaan dan hotel. Perusahaan ini didirikan pada 16 Februari 1994 sebagai bagian dari Metropolitan Development. Perusahaan mulai beroperasi pada 28 Oktober 1994. Kantor pusatnya terletak di M Gold Tower lantai 15 Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. IPO PT Metropolitan Land pada tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp240. PT Pakuwon Jati atau PWON bergerak di pembangunan mal, perumahan, perkantoran, dan hotel. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 September tahun 1982. Perusahaan ini mulai beroperasi dengan pembangunan Tunjungan Plaza, pusat perbelanjaan modern pertama di Surabaya yaitu pada bulan Mei tahun 1986. Kantor pusat PT Pakuwon Jati terletak di Pakuwon City Mall, Surabaya, Jawa Timur. IPO pada PT Pakuwon Jati pada tanggal 9 Oktober tahun 1989 sebesar Rp7.300 per saham. PT Jaya Real Property Tbk bergerak di pembangunan perumahan dan pengelolaan usaha properti. Perusahaan ini mengembangkan kawasan residensial dan mengelola properti komersial di Jakarta Selatan dan Tangerang. Perusahaan ini didirikan pada 25 Mei 1979 dengan nama awal PT Bintaro Raya. Kemudian berganti nama menjadi PT Jaya Real Property Tbk pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1980. Perusahaan ini berkantor pusat di Tangerang Selatan, Banten. IPO PT Jaya Real Property pada tanggal 29 Juni 1994 sebesar Rp5.200. Saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan metode valuasi saham. Tahapan pertama yaitu memperoleh data dividen atau DPS price harga saham pada saat pembagian dividen. Data-data tersebut didapatkan dari website Stock Analyst. Tahap kedua yaitu menghitung rata-rata DPR atau dividen per share dan EPS growth. Mengambil data yang sama dari sebelumnya, maka untuk menghitung DPR adalah dengan membagi dividen atau DPS dengan EPS. Tahap ketiga yaitu menghitung future value EPS dan proyeksikan 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh EPS pada tahun 2024 merupakan EPS tahun sebelumnya yaitu EPS tahun 2023. Future value EPS didapatkan dengan menghitung present value atau EPST dikurangi 1 dikali 1 ditambah G. G adalah growth atau CAGR yang sudah dihitung pada tahap 1 dan 2. Tahap keempat yaitu menghitung estimasi akumulasi dividen berdasarkan tabel tersebut.
VVIPS merupakan perhitungan yang ada pada tahap ketiga, sedangkan DPR merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap kedua, sehingga VV dividen didapat dengan mengalihkan VVIPS dengan DPR. Tahap kelima yaitu menghitung estimasi harga saham. VVIPSN merupakan hasil dari perhitungan pada tahap ketiga, tepatnya pada tahun ke-10 atau pada tahun 2033. PIR di sini mengambil dari PIR terendah pada saat perhitungan pertama, hingga estimasi harga saham didapat dari VVIPS merupakan hingga estimasi harga saham didapat dari VVIPS tahun terakhir atau tahun ke-10 dikalikan dengan PIR terendah. Tahap ke-6 yaitu menghitung future value total. VV price adalah harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap kelima. Nilai dividen didapat dari jumlah dividen pada saat perhitungan keempat, lalu jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil future value total. Tahap yang ketujuh yaitu menghitung imbal hasil atau diskonto. Tingkat imbal hasil diperoleh melalui risk free rate ditambah dengan risk premium. Risk free rate dapat diakses melalui website v.co.id, sedangkan risk premium dapat diakses melalui ID risk premia. Tingkat risk premium sebesar 2,78%, sedangkan risk free rate dengan tenor 10 tahun sebesar 6,94%. Sehingga jumlah tingkat imbal hasil sebesar 0,09722 atau 9,72%. Tahap ke-8 yaitu menghitung BV atau harga wajar saham dengan cara membagi future value yang telah dihitung pada tahap ke-6 dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N. R merupakan tingkat imbal hasil atau diskonto yang telah dihitung pada tahap ke-7. Tahap ke-9 menghitung margin of safety. Rumus menghitung margin of safety adalah nilai intrinsic value dikurangi dengan harga saham saat ini dibagi dengan nilai intrinsic value dikali 100. DMAS memiliki nilai intrinsik 332,88 dengan harga pasar 159 dan margin of safety 52,2%, menawarkan peluang investasi besar karena harganya jauh di bawah nilai wajar. Lalu ada MTLA dengan nilai intrinsik 747,36 dan harga pasar 412 memiliki MOS 44,9%. yang menunjukkan tingkat keamanan investasi ini baik. Lalu ada PWON, memiliki nilai intrinsik 758,81, harga pasar 428, dan MOS sebesar 43,6%. Namun PWON ini menawarkan peluang menarik meskipun diskonnya lebih kecil dibanding DMAS dan MTLA. Lalu ada JRPT dengan nilai intrinsik 1168,74 dan harga pasar 655, memiliki MOS sebesar 44% yang menunjukkan potensi investasi menjanjikan karena harga masih di bawah nilai wajar. Keempat perusahaan ini layak dipertimbangkan untuk investasi karena harga pasarnya berada di bawah nilai wajar, yang menunjukkan adanya margin of safety yang positif. DMAS menonjol dengan margin of safety tertinggi yakni 52,2%, memberikan peluang keuntungan yang besar. Lalu ada MTLA, JPRT, dan PWON juga memiliki MOS di kisaran 43-44%, yang menunjukkan potensi investasi yang solid. Namun, keputusan akhir harus mempertimbangkan faktor lain seperti prospek bisnis, kinerja keuangan, dan risiko pasar.